Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Jaya, mahasiswa Universitas IPIJA, jurusan Sistem Informasi. Saat ini sedang di semester 6 dengan NIM 202302110005. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan pada mata kuliah Aplikasi Bisnis dan Teknologi Informasi dengan dosen Bapak Muhammad Maulana Rahman, Skom Mkom. Ya, dan saat ini kita akan membuat proyek sistem manajemen perpustakaan, dan proyek ini menggunakan ekosistem Google Workspace, di mana terdiri dari menggunakan Google Script sebagai web engine yang dideploy sebagai web application, dan untuk database utamanya menggunakan Google Sheet atau Spreadsheet sebagai media penyimpanan data. Untuk cache store-nya menggunakan cache service bawaan Google Script, dan search engine logiknya menggunakan algoritma pencarian pada array atau objek di Google Script. Kemudian untuk workflow automation-nya menggunakan N8N untuk menangani pengiriman email. Ya, tahap pertama adalah membuat project Google Script dengan nama sesuai nim_app_perpustakaan, di mana pada tampilan layar merupakan Google Spreadsheet yang digunakan sebagai database utama yang menyimpan seluruh data aplikasi seperti data pengguna, buku, dan transaksi. Di mana terlihat di layar itu ada sheet user dengan kolom berisi ID, username, email, password, is active, OTP code, dan created app. Ya, berikut adalah tampilan Google Apps Script-nya yang sudah saya buat. Ini dengan nama filenya 202302100005_app_perpustakaan, di mana terdiri dari struktur file project yang dipisahkan menjadi beberapa file .gs dan HTML agar kode lebih rapi, mudah dikembangkan, dan setiap file memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Untuk file code .gs digunakan sebagai routing aplikasi, sedangkan untuk struktur HTML sendiri berfungsi sebagai antarmuka pengguna yang terdiri dari halaman login, register, dashboard, dan halaman pengelolaan data buku. Baik, kita langsung saja akan mendeploy uji dari aplikasi yang akan kita buat. Seperti ini. Saat klik langsung masuk ke URL, kita akan dapatkan URL dan kita klik langsung masuk ke halaman. Pada halaman login, pengguna harus memasukkan email dan password untuk mengakses sistem sebelum masuk ke aplikasi web. Sebelum itu, pengguna harus mendaftar atau registrasi dan mengklik daftar. Ini tampilan dari halaman registrasi. Pengguna baru dapat melakukan registrasi dengan mengisi nama, email, dan password. Setelah berhasil mendaftar, status akan menjadi pending. Terisi dengan username, email, password, dan konfirmasi password. Konfirmasi password harus sama dengan password yang sudah diinput. Jika salah, maka akan muncul pop-up berisi konfirmasi password tidak cocok. Kemudian kita akan perbaiki. Klik OK. Kemudian ketik ulang konfirmasi passwordnya, pastikan sama dengan yang di atas atau dengan password yang kita ketik. Oke, jika sesuai maka akan muncul pop-up berhasil. Ya, sebelum disimpan ke spreadsheet, password diproses menjadi hash agar keamanan data
lebih terjamin. Nah, setelah registrasi berhasil, sistem mengirimkan email verifikasi berisi tautan aktivasi akun menggunakan Gmail App atau Workflow N8N. Nah, pengguna membuka email yang sudah ada, kemudian ketika pengguna mengklik tautan verifikasi, status akun berubah dari pending menjadi aktif sehingga pengguna dapat melakukan login. Sistem memvalidasi email, password, dan status akun. Hanya akun dengan status aktif yang dapat masuk ke dashboard. Dan kita coba masuk atau login menggunakan akun yang sudah kita daftarkan tadi. Email dan password sesuai, kita klik masuk. Sistem memverifikasi, kemudian muncul pop-up sukses jika email dan passwordnya sesuai. Dan beginilah tampilan dashboard admin manajemen buku sistem manajemen perpustakaan yang telah kita buat, berisi judul buku, pengarang, tahun terbit, dan aksi. Juga ada pilihan untuk mencari buku. Bagaimana kalau awalnya tadi kita gagal atau lupa password ketika akan login? Keluar, kita coba dengan email yang ada tapi passwordnya salah. Coba masuk, maka akan muncul pop-up gagal, password atau emailnya salah. Kemudian kita perbaikinya adalah klik lupa password. Nah, fitur lupa password ini menggunakan model bootstrap agar pengguna dapat melakukan reset password tanpa berpindah halaman. Muncul pop-up untuk lupa password dan mengisi email yang kita tadi buat login. Kemudian kita minta di situ ada kirim OTP. Nah, sistem menghasilkan kode OTP sebanyak 6 digit dan menyimpannya ke dalam spreadsheet sebagai kode verifikasi sementara. OTP dikirimkan ke email pengguna menggunakan Gmail App sehingga hanya pemilik email yang dapat melanjutkan proses reset password. Kita beralih ke email yang kita daftarkan tadi. Situ nanti ada notifikasi terkait dengan kode OTP. Pastikan kode OTP ini tidak diberikan ke siapapun. Kembali ke halaman login, ada reset password, masukkan kode OTP-nya 6 digit, kemudian kita buat password baru untuk login. Nah, sistem membandingkan kode OTP yang dimasukkan pengguna dengan data pada spreadsheet. Jika sesuai, pengguna diperbolehkan membuat password baru. Setelah password berhasil diperbarui, kode OTP akan dihapus dan status akun dipastikan tetap aktif. Kemudian, sukses. Klik OK. Setelah itu, kita login kembali dengan email yang sama tapi dengan password baru yang sudah diperbaiki sebelumnya. Kita masuk kembali, langsung masuk ke dashboard admin manajemen buku seperti yang tadi sebelumnya kita pernah lakukan. Masuk lagi ke dashboard adminnya. Situ ada tampilan untuk tambah buku, sedangkan data buku disimpan pada spreadsheet di sheet books yang terdiri dari ID, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan featured art. Nantinya ini akan menjadi database utama jika di sistem kita menginput atau melakukan transaksi di
untuk mengentry buku. Kita masuk kembali ke sistemnya. Pertama kita mencoba untuk tambah buku. Ini tambah buku baru, kita ketik judul buku, kita sesuaikan saja dengan contoh buku yang ada. Judul buku, pengarang, tahun terbit. Kita isikan filenya, semua diisi lengkap. Kemudian simpan buku. Sukses, berarti datanya sudah tersimpan. Untuk memvalidasinya kita bisa cek di spreadsheet yang kita buat tadi sebagai database-nya, apakah buku yang kita input apakah sudah masuk ke dalam database. Kita bisa lihat buku yang kita input sudah masuk dan sesuai. Kita coba kembali untuk masukkan data buku. Ini adalah buku buatan saya, Nurjaya, untuk pengarangnya Nurjaya. Judul bukunya Aku dan Kamu, tahun terbitnya 2026, akan terbit, bukan sudah terbit tapi akan terbit. Kita simpan lagi dan kita akan memvalidasi apakah datanya tersimpan di spreadsheet yang kita buat. Nah, setelah data berhasil disimpan, sistem secara otomatis mengirimkan email notifikasi kepada admin menggunakan Gmail app sesuai dengan ketentuan. Selain ada fitur tambah buku, di dashboard juga tertera bisa mencari buku dengan mengisikan keyword yang ada. Misalnya mencari sesuai nama pengarang atau judul buku, atau bisa dengan tahun terbit. Maka akan muncul pilihannya jika memang yang dicari tersedia dalam database yang sudah ada. Selain itu juga ada fitur edit dan fitur hapus buku. Kita coba semua fiturnya. Kita coba yang edit, kita ganti judul bukunya. Kalau tadi Aku dan Kamu, kita ganti Aku dan Dia, dan kita simpan buku. Proses menyimpan, kemudian kita validasi lagi. Apakah berubah? Ya, sudah berubah. Terlihat di layar. Yang tadinya Aku dan Kamu menjadi Aku dan Dia. Berarti sistem berhasil membaca yang sudah kita input. Kemudian ada tindakan lain selain edit, juga ada fitur hapus. Jika memang dalam sistem ada pembaruan buku, itu bukunya masih berlaku atau enggak, kita bisa hapus bukunya dari sistem. Tinggal klik aja hapus, kemudian sistem akan menghapus data buku yang tersedia pada sistem. Nah, jika berhasil akan muncul pop-up terhapus. Kita klik OK. Kita cek lagi validasi ke database-nya, ke spreadsheet-nya. Seperti itu tampilannya dan sesuai. Sudah hilang. Setelah kita melakukan aktivasi tadi, ada tambah buku,
edit buku atau hapus buku dan kita berhasil, maka seluruh proses tambah, ubah, dan hapus data berhasil tersimpan pada Google Spreadsheet dan langsung ditampilkan kembali pada aplikasi. Simpulannya, sistem manajemen buku perpustakaan ini berhasil diimplementasikan menggunakan Google Apps Script sebagai backend, Google Spreadsheet sebagai database, dan fitur-fitur lainnya pada Google Workspace. Saya berterima kasih sekali kepada dosen, kepada Bapak Muhammad Maulana Rahman, Eskom MOM, atas semua ilmu yang telah diberikan. Semoga saya bisa mengimplementasikannya dan semoga bisa berguna dan bermanfaat bagi saya juga lingkungan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.